Soal bagian B. Yang pertama pertanyaannya adalah, apa judul dari video di atas? Siapa pembicara di dalam video yang ditonton? Jelaskan secara terperinci teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video, manfaat apa yang diperoleh dari video tersebut, dan yang terakhir bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan pembicara dalam video tersebut. Yang pertama, judul video tersebut adalah Manajemen Strategi Analisis Lingkungan Internal. 2. Siapa pembicara di dalam video tersebut, yaitu Diananda FP. Yang ketiga, jelaskan secara terperinci teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara tersebut, yaitu analisis lingkungan internal, ada kelemahan dan kekuatan perusahaan, ada 2 langkah besar yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu identifikasi komponen variabel internal. Data dapat melakukan beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan fungsional. Dalam pendekatan ini, keunggulan dalam perusahaan biasanya dilihat dari fungsi bisnis perusahaan seperti fungsi pemasaran, fungsi produksi, fungsi logistik. Pendekatan yang kedua, pendekatan rantai nilai atau evaluate change. Dalam pendekatan ini, manajemen akan menilai keunggulan dan kelemahan perusahaan dilihat dari aktivitas yang dikerjakan perusahaan dalam menghasilkan atau menjual serta mewujudkan kepuasan konsumen. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan unit keunggulan bersaing. Dalam pendekatan ini, keunggulan dan kelemahan perusahaan akan dilihat oleh manajemen berdasarkan aktivitas yang dikerjakan perusahaan yang meliputi unit keunggulan bersaing untuk sendiri, aktivitas penunjang, dan aktivitas tidak esensial. Yang keempat adalah pendekatan keempat, pendekatan profil impact of marketing strategi. Dalam pendekatan PIMS, keunggulan dan kelemahan perusahaan akan dilihat berdasarkan faktor strategi yang berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya return of investment atau ROI. Pendekatan kelima, pendekatan 7S, yaitu penilaian keunggulan dan kelemahan perusahaan dilihat dari 7 variabel organisasi, yaitu struktur, strategi, staff, manajemen, style, sistem, dan prosedur atau skill, share, value. Evaluasi variabel internal. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah perbandingan antara kinerja dan kompetisi masa lalu. Pendekatan evaluasi produk, perbandingan dengan pesaing, faktor kunci keberhasilan industri. Matriks profil perusahaan merupakan upaya untuk mengkuantifisir keunggulan dan kelemahan perusahaan dan hasil evaluasi variabel internal. Langkah-langkah penyusunannya adalah melakukan identifikasi variabel internal yang menjadi penentu kekuatan dan kelemahan perusahaan berdasarkan salah satu pendekatan yang tersedia. Memberikan bobot pada pesaing-pesaing variabel dari 0 sampai dengan 1. Nilai tingkat kepentingan dari masing-masing variabel dengan jarak nilai dan masa yang konsisten. Mengalihkan bobot dan nilai. Menjumlahkan hasil dari perkalian sebagaimana langkah sebelumnya. 4. Memanfaatkan yang sudah didapat, yaitu kita bisa mengetahui tentang analisis lingkungan internal di suatu perusahaan. 5.
Menurut penjelasan saya, dalam video tersebut sudah baik karena di dalam video sudah sangat jelas dan terperinci menjelaskan tentang analisis lingkungan internal. Video yang kedua, apa judul video di atas? Siapa pembicara dalam video yang ditonton? Jelaskan secara terperinci teori-teori yang dijelaskan, manfaat yang diperoleh dari video tersebut, bagaimana penjelasan mengenai penjelasan pembicara dalam video tersebut. Yang pertama yaitu analisis. Video tersebut berjudul Analisis Pesti PT Indofood. Pembicara Zulfait. Yang ketiga yaitu jelaskan secara terperinci. PT Indofood merupakan salah satu perusahaan terbesar yang ada di Indonesia. Dia merupakan produsen makanan dan minuman. PT Indofood sering melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri seperti ke negara Australia, negara-negara Asia, dan juga negara-negara di Eropa. Pastel ini terdiri politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan, dan hukum. Politik yaitu pengaturan ekspor dan impor. Apabila pemerintah membuat peraturan yang rumit, maka itu akan menjadi kendala bagi PT Indofood untuk melakukan ekspor dan impor. Ekonomi yaitu PT Indofood sudah menguasai pasar Indonesia sampai 90% dari produk mie instan. Sosial budaya yaitu menitikberatkan pada sikap masyarakat. Sikap masyarakat inilah yang akan mempengaruhi gaya hidup dan akan mempengaruhi permintaan, cita rasa lidah orang Australia tidak terlalu jauh dengan orang Indonesia, yang menyebabkan PT Indofood tidak merubahkan komposisi produknya. Selain ini, orang Australia sangat sibuk dengan mengedepankan pekerjaan, yaitu yang menyebabkan produk instan sangat laku di Australia. Teknologi, yaitu perkembangan teknologi sangat berpengaruh kegiatan operasional perusahaan serta pemahaman perusahaan dalam menciptakan produk. PT Indofood sudah memiliki mesin-mesin canggih untuk menghasilkan produknya. Dan dalam lingkungan yaitu secara geografis, posisi Indonesia sangat strategis untuk perdagangan. Contohnya saja antara Indonesia dan Australia. Karena posisinya yang berdekatan, ini menyebabkan kegiatan ekspor dan impor sangat mudah dan bisa mengurangi biaya penyimpanan gudang. Lalu, hukum adalah PT Indofood sudah berstatus halal yang telah diakui oleh MUI dan BPOM. Manfaat yang dapat diperoleh dari video tersebut adalah kita dapat mengetahui apa itu PT Indofood dan sistem kerja dari PT Indofood itu sendiri, di mana di dalam video sudah terdapat pastel dari PT Indofood yang sudah dijelaskan dapat dimengerti. Sedangkan menurut saya dalam penyampaian videonya adalah menurut penjelasan saya dalam video tersebut sudah baik karena di dalam video tersebut sudah terperinci menjelaskan PT Indofood. Video ketiga. Jawaban yang pertama adalah apa judul video di bawah ini? Jawabannya adalah video tersebut berjudul SWOT Analysis. Siapa pembicara di dalam video-video yang Anda tonton? Pembicara di dalam video tersebut adalah IR Jaspar Hasudungan, MT CPM atau Asia, CSEP PLT. Beliau adalah konsultan TCU. Jelaskan secara terinci apa yang dijelaskan dalam pembicara dalam video-video tersebut. Dalam video tersebut dijelaskan mengenai apa itu SWOT analysis. SWOT analysis adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strategi atau kelemahan, peluang, dan ancaman. SWOT analisis penting karena untuk
memandu strategi level yang lebih tinggi untuk mengidentifikasi faktor sukses internal, untuk mengidentifikasi faktor sukses eksternal, mempertahankan dan meningkatkan kinerja produk, layanan dan bisnis melalui keputusan strategi pertumbuhan dan masa depan. SWOT template berisi elemen yang menggambarkan helpful dan harmful. Helpful adalah elemen yang membentuk pencapaian sasaran perusahaan. Sedangkan harmful elemen yang menghambat pencapaian secara perusahaan. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilih berbagai hal, mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matriks SWOT, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan agar mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada. Bagaimana cara mengatasi kelemahan atau yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada. Bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman. Bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada. Manfaat yang Anda dapatkan dari video-video yang Anda tonton yaitu manfaat yang saya dapat dari menonton video tersebut yaitu pentingnya analisis SWOT sebagai metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau kelemahan atau peluang dan ancaman. Bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan pembicara dalam video-video tersebut? Menurut saya di dalam video tersebut pembicara sudah menyampaikan isi dalam video tersebut dengan sangat jelas dan terperinci sehingga mudah untuk dipahami. Video yang keempat yaitu Kereta Api Parahyangan, kasus PT KAI. PT Kereta Api Parahyangan beroperasi sejak tahun 1970 dan berakhir pada tahun 2010. Setelah 39 tahun, akhirnya PT KAI menutup Kereta Api Parahyangan. Penutupan ini dilakukan PT KAI karena menjadi pengaruh jumlah penumpang yang drastis di atas 50%. Penurunan penumpang ini mengakibatkan kerugian sebesar 35 sampai 36 miliar setiap tahunnya untuk PT KAI. Dan yang menjadi pertanyaan, mengapa mengenai jumlah penurunan penumpang yang drastis? Padahal sebelumnya kereta api Parahyangan ini beroperasi setiap harinya 20 kali perjalanan, yaitu Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta. Kalau kita lihat dari tahun 2005 terjadi perubahan lingkungan pada PT KAI, yaitu pembukaan tol Cipularang. Pembukaan tol Cipularang ini semakin memudahkan dan mengefisienkan perjalanan. Dengan dibukanya tol Cipularang, juga membuat bisnis-bisnis baru diantaranya yaitu bisnis travel. Bisnis travel baru menjadi pesaing utama untuk kereta api Parahyangan. Kasus yang kedua yaitu PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia juga mengalami perubahan hubungan bisnis mereka seperti dengan ditemukan teknologi baru, misalkan mobile phones, internet, dan juga dipengaruhi oleh perilaku konsumen yang sudah berubah. Tetapi PT Telkom dapat melihat perusahaan lingkungan jadi saat ini dapat dimanfaatkan menjadi peluang bisnis bagi perusahaan PT Telkom Indonesia. Kita lihat bagaimana PT Telkom Indonesia anak-anak perusahaan seperti Telkom, Flexi, Spedi, Telkom Fashion, dan Yes TV. Mereka berhasil memanfaatkan perusahaan lingkungan ini menjadi peluang. Perusahaan mereka bahkan anak perusahaan Telkomsel menjadi salah satu perusahaan terbesar operator Indonesia. Yang keempat adalah manfaat yang saya ambil dalam video tersebut. Saya mengetahui sebuah perkembangan dengan cara yang sangat memudahkan
dan mempercepat komunikasi dan formasi baru yang membuat revolusi di seluruh dunia dalam dunia teknologi lebih mempersingkat waktu dan biaya. 5. Mengenai penjelasan pembicara tersebut, semua saya sudah sangat jelas maksud dan tujuan yang disampaikan, sudah sangat terperinci dan mudah untuk dipahami. Sekian video dari saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf.